Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, dulur-dulur ternak muda. Pada pagi hari ini alhamdulillah akhirnya bisa buat video agak cerah di suasana pagi ataupun menjelang siang. Karena cuaca panas sudah bagus ya, jadi paranetnya saya gelar supaya ndak head stress induk-indukku. Nah, sudah mulai mau mapan lor. Alhamdulillah ini sehat ya. RIR-nya juga sudah mulai bertelur. RIR-nya sudah mulai bertelur. Itu juga permut seleksi juga sudah belajar nelur, alhamdulillah. Itu sapi perah juga di sana dengan badan yang semok dan mewarisi genetik broiler. Sapi perah itu yang putih ya, mewarisi genetik broiler 20%. Ini nanti anaknya kalau disilang Bangkok, insya Allah fenotipnya dia sudah gelap dan badannya muda. Ini bahan eksperimen saja ya, kita buka wewes. Nah, itu RIR-nya, enggak aku. Nah, itu RIR-nya kita coba hantam dengan lingnan. Ini eksperimen, siapa tahu bagus. Ini betina permut yang warnanya cerah dan sebagian sapi perah. Nah, yang itu yang belirik-belirik itu permut. Saya seleksi, saya sisakan, coba nanti seperti apa hasilnya. Oke. Hari ini saya membahas tentang jadwal-jadwal pemberian sampean baik di pembesaran maupun di induk, seperti vitamin, jamu, dan apa sih. Nah, jadwalnya seperti apa nanti kita share. Gini rekan-rekan, sebenarnya ya di bulan-bulan ini itu dingin banget ya, apalagi kalau malam. Nah, ini adalah pulet dan sebagian beberapa jantan sisaan saya. Ini pulet yang nanti kita dropping ke kawan-kawan peternak yang sudah memesan. Update sebentar. Nah, yang tanya belibis, lupa saya menjelaskan tentang belibis. Belibis ini ternyata jantan semua dan akhirnya saya hibahkan ke malam takbir Idul Fitri kemarin kalau nggak salah. Nah, oke. Hari ini tips ya. Ini di sini sudah ada beberapa komponen yang saya pakai. Jreng. Ini adalah vitamin Neobro. Ini arahnya untuk pedaging, tuh kan, mempercepat pertumbuhan ayam pedaging, mengurangi angka kematian. Waduh ya. Meningkatkan efisiensi penggunaan rasun. Saya jelaskan ya, yang paling ini kan efisiensi maksudnya kepiye, Mas. Nah, ini vitamin dan suplemen segala macamnya itu penunjang untuk menyerap atau mengefisiensi pakan yang kita berikan ke ayam, menunjang supaya penyerapannya bagus. Harganya pira, Bos? Neobro kali aku 24. Nah, ini aturan pakainya ada di sini. Mau dikasih lewat minum monggo, mau dikasih lewat pakan monggo. Nah, kalau untuk ini saya aplikasikan lewat minum. Iki harganya piro? Neobro 24.000. Termisin yang mahal ini. 24.000 dengan berat 1/4 kilo atau 250 gram. Ini kanggo pirang berapa hari? Satu bungkus ini. Satu bungkus untuk semua populasi. Karena yang pakai Neobro sekitar 300 ya. 300 ini bisa 1 bulanan. 1 bulanan. Karena makanya kan seminggu 2 kali. 1 bulanan bahkan populasinya itu menambah rekan-rekan, karena tiap hari saya check in DOC atau panen DOC. Ini bisa sebulan lebih. Berarti enggak, kalau ada yang bilang kemarin mahal itu salah kaprah, karena ini 25.000 kanggo sebulan lebih dengan populasi segitu.
masih sangat bersahabat. Dan ini penggunaannya gimana? Penggunaan saya karena DOC ini baru netes dan saya tidak impor DOC atau saya tidak mendatangkan DOC tetasan sendiri. Begitu netes saya berikan vitamin ini. Kenapa nggak air gula? Karena tetasan sendiri. Kalau tetasan sendiri ini ibaratnya dia nggak capek, nggak kena perjalanan, nggak kena kemana-mana. Jadi kawan-kawan, kalau tetasan sendiri langsung hajar saja dengan Neobro atau vitamin yang lain. Ya, kalau air gula itu ketika kawan-kawan itu ngambil DOC entah kemana atau dapat kiriman dari kemana, berikan air gula minimal sejam atau 2 jam atau dengan indikasi dia sudah minumnya sudah puas. Nah, ketika sudah minumnya puas baru masukkan furnya supaya apa sih, kan glukosa kan, jadi cepat menjadi energi. Pemberiannya saya itu ketika ini kita bicara dari nol ya, baru netes. Dosisnya tipis, yang penting saya tuh bahkan nggak pakai takaran. Yang penting sudah terlihat kuning wes. Terus setelah itu 3 hari sekali lah. Jadi kalau Senin ya nanti ketemunya di Senin Kemis. Nah, jadwalnya bos Senin Kemis. Ini aplikasi sampai panen. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Kalau untuk induk ini saya sudah campur lewat pakan. Tetapi kadang juga saya ini ekstimulan ya. Tuh. Tetapi kadang juga saya aplikasikan ini seminggu sekali. Saat ini seminggu sekali untuk menjaga stamina atau imun ayamnya. Nah, ini aplikasinya dijadwalkan hari apa, Bos? Hari Rabu. Nah, ini kan hari Rabu, ini jadwalnya trimisin. Dan ini trimisin ekstimulan, dan ini adalah trimisin. Ini pencegahan saya di sini. Nah, nih penyakit-penyakit yang bisa diobati menggunakan ini dan bisa dicegah menggunakan ini. Basing rekan-rekan pakai apa? Tuh, indikasi senot, pilek, CRD, ngorok, kolera, berak hijau. Kolera itu bakteri di pencernaan ya, berak hijau, berak kapur itu sudah ada semua, aturan pakainya juga sudah ada. Ini untuk pencegahan saya ketika musim ekstrim. Berapa Mas? Ini kadang saya berikan 10 hari sekali atau seminggu sekali, asal tidak bertabrakan dengan jadwal pemberian vitamin dan ini. Nah, pamungkasnya adalah ini. Aduh, jangkrik ini keratam, Rek. Nah, ini pamungkasnya adalah jamu. Duh, enek laler apa? Jamu ini komposisinya apa sudah ada di video cara membuat jamu untuk ayam. Ini saya namakan jamu tolak bala. Ini pertama kali kita gunakan adalah ketika menghadapi ketika menghadapi trouble di kandang virus. Ini alhamdulillah yang dapat menghentikan, bukan mengobati ya, menghentikan penyebaran virusnya dengan meningkatkan imun ayam. Komposisinya sudah lengkap. Nah, ini diberikan gimana? Dari DOC bisakah ini untuk jamu? Saya lewat pakan terus rekan-rekan, belum pernah lewat minum. Tapi ada kawan-kawan di grup Telegram yang mengaplikasikan lewat minum dan mereka cocok. Ini tolak bala ini, jamu ini saya aplikasikan lewat pakan. Baik dari dia menetas pun sudah berani. Asal dosisnya tipis. Bos, ciduk bos. Ciduk. Nang kono sing garan dawa. Asal dosisnya tipis, yang dimaksud dosis tipis itu apa, Mas? Nah, nanti setelah ini kan kita aduk mengental. Kita larutkan lagi atau kita cairkan lagi menggunakan air biasa. Jadi dosis dengan cair seperti ini main kekentalan. Nah, Amit. Nah, kalau diaduk ini agak mengental. Nah, tuh. Pemberiannya diaduk dulu tuan, mengental. Untuk DOC ya sekiranya ini yo mek gorcrit ngono ya, terus dikasih air putih untuk membasahi furnya. Nah, gitu. Untuk pemberian dosis ke DOC bisa. Ini diberikan, kita bicara diberikan musim penyakit atau musim penghujan ya. Kenapa musim penghujan ini sering disebut musim penyakit? Selain berkah, saya sudah menjelaskan bahwa cuaca lembab, bakteri senang berkembang, virus juga senang. Makanya kandang yang terlalu lembab itu juga kurang baik.
penggunaan api-apian, pengasapan itu adalah salah satu, kalau mau ditambah belerang ya, salah satu untuk menekan nyamuk. Yang kedua adalah salah satu untuk menekan suhu lembab yang ada di kandang, karena dia ada uap panas atau hawa panas dari bakar-bakaran kita. Kalau mau pakai ya monggo, ndak ya terserah. Ini diberikan setiap musim penyakit itu setiap sore. Kalau saya ini ya ada kabar burung atau ada cuaca ekstrim tiap hari hujan terus, ini tiap sore. Tapi dosisnya tidak disamakan dengan dosis yang untuk pencegahan seperti saat ini saya aplikasikan seminggu sekali, Bos ya. Seminggu sekali dosisnya memang kental. Nah, ketika kita aplikasikan untuk musim-musim penghujan setiap sore, itu dosisnya dikurangi, jangan terlalu kental, lewat pakan semua. Alhamdulillah dengan adanya ini temulawak dan segala macamnya, silahkan searching manfaat untuk nafsu makan, memperbaiki usus dan segala macamnya, pokoknya istimewa. Tetapi kita ini juga apapun yang berlebihan baik vitamin dan segala macam itu juga ndak apik ya. Apalagi kunyit jebol pencernaannya kalau kebanyakan ya nggak bisa terserap, karena kunyit itu agak berat tapi bagus, ada manfaatnya. Bawang putih, antioksidan dan segala macamnya. Bahan-bahannya alhamdulillah sudah komplit di sini. Gula merah juga sudah ada. Ramuan yang saya buat ini silakan kawan-kawan kalau menyontoh monggo. Nah, inilah teknik yang saya lakukan atau treatment yang saya lakukan untuk merawat ayam-ayam yang ada di kandang ini. Jadi kalau menurut saya sesimpel ini ya, sesimpel ini, dan ini juga sudah berbulan-bulan. Karena kalau ini ya, makan ada yang tanya, Mas berapa bulan dia bisa bertahan. Saya kadang kalau tinggal segini ya, segini dalamnya, aku langsung blender bahan lagi, tak campur, tak aduk lagi, tak kasih gula merah, gula pasir, M4 dan segala macamnya, komponen lain. Ya kayak gini, makanya ini lihat kan. Nah, ini sampai ngarak. Nah, ini sudah sampai lengket kayak gini, alhamdulillah enggak masalah. Untuk ini yang saya lakukan, kalau menurut saya sesimpel ini, karena saya blender ini sebak iki lek seminggu pisan wis kangge pirangan bulan ya. 3 bulan lebih kawan-kawan. Satu ember cat besar ini kalau pemberian saya seminggu sekali untuk cuaca-cuaca biasa seperti ini, itu ya bisa berbulan-bulan. Dan kayaknya ini perlu ada peningkatan, Bos. Kok ini seminggu pindo kudune. Karena walaupun sudah matahari terang seperti ini, anyes, hawanya ini masih adem. Saya lihat ayam beberapa tadi masih males untuk bangun. Berarti itu indikasi kawan-kawan. Nah, saya tak tutup nih. Saya nak sing turu ora. Nah, ini adalah ayam kayak gini yang di situ itu malas untuk bangun, berarti tandanya dia itu agak dingin. Makanya nanti saya akan pertebal atau lebih sering lagi menggunakan jamu. Tuh kan. Nah, memang saya rasakan dingin. Ini jam 8 atau jam setengah 9 ini dingin. Makanya sebenarnya kawan-kawan, untuk menekan angka kematian, untuk menekan hal-hal yang tidak kita inginkan di kandang, kawan-kawan itu harus jeli. Melihat ayam ciri-cirinya seperti apa. Oh begini, mulai ada yang krek. Nah, malam gitu ada yang krek kayak gitu, cepat ditarik. Itu harus dipisah, kalau enggak nanti nular. Atau yang bulunya jegigrik, terus lehernya dipelintir segala macam, berarti itu indikasi ayam dingin. Makanya salah satu pengguna, kalau anda tidak mau menggunakan pengapian, Anda bisa menggunakan tirai. Anda bisa menggunakan tirai paling tidak untuk meredam tiupan angin malam, dan lampu di dalam itu juga bisa paling tidak menekan cuaca yang lembab dengan hawa panas lampunya. Dan juga alhamdulillah nyamuk itu juga ya berkurang banget dengan adanya lampu itu, dan aktivitas ayam ketika malam hari dia mau minum dan semacamnya masih terjaga. Jadi inilah cara-cara yang saya lakukan. Selain kalau untuk biosecurity kan termasuk penyemprotan itu adalah hal wajib, sanitasi itu juga hal wajib, dan inilah suplemen-suplemen atau barang-barang yang saya gunakan untuk merawat ayam saya sehari-hari. Jadi intinya kalau untuk dosis jamu ini disesuaikan cuaca, disesuaikan kondisi kandang. Trimisin juga dikira ayam itu sehat, cuaca itu landai-landai saja, ndak usah dipakai. Makanya trimisin harganya berapa, Mas?
70.000 ini udah berbulan-bulan ya mek gor kelong sakmene wae. Sebenarnya rekan-rekan itu apa ya, nggak mahal. Saya berbicara tentang efisiensi waktu. Ketika aku kerja, bapak kerja, karena cuma ini panglima kandangnya ibu. Kalau terlalu kebanyakan komponen ibu ya mumet. Jadi ya cuma itu vitamin dan ini dan pencegahannya trimisin sudah. Blender ini juga paling ya belum tentu sebulan sekali. Kalau mungkin cuaca terlalu ekstrim ya mungkin sebulan sekali, tergantung populasi Anda. Vitamin juga ya, itu tadi dijelaskan Bapak, dengan 250 gram harga 25.000 ya, 25.000 dengan populasi sekian ratus dan sekian puluh per minggunya DOC check-in lagi, alhamdulillah tetap irit. Jadi inilah cara simpel yang saya lakukan untuk merawat ayam. Komponen jamu sudah ada di video sebelumnya, vitamin, trimisin, wes itu tok, tidak ada yang lain. Alhamdulillah masih diberi sembuh. Dan ini dulu kan saya sering membuat komponen beberapa untuk menghangatkan, untuk penjaman. Nah ini si tolak bala ini rangkuman dari beberapa yang saya sering dadak blender. Sekarang tak jadikan satu, kita padatkan jadi satu. Ya wis ikilah ramuan yang tak gunakan. Kalau rekan-rekan mau menambah kencur itu juga bagus untuk ayam pilek atau ayam cekrek atau ngorok, itu bisa juga menjadi obat kencur. Silahkan masukkan kencur atau komponen pahit-pahitan seperti apa kayak jenis sing ireng-ireng dolar kan bos, brotowali. Nah brotowali dimasukkan juga rekan-rekan, nggak apa-apa ya. Pokoknya sambiroto sama bleng nggak masalah ya. Untuk pengaplikasian penghijauan juga ya kadang-kadang tetap kita gunakan. Jadi itu kawan-kawan cara simpel saya merawat ayam, baik induknya, baik ayam pedagingnya, ya itulah cumaan. Kalau untuk mau mengamati ayam bareng ini pagi kelihatannya pagi. Jadi mana yang ngantuk, mana yang bulunya kelihatan letak itu pagi hari. Nah tuh maksudnya mengamati ayam selain malam hari itu pagi hari. Nah sing klawu kae rodok kademen kae bos, kae sing klawu kae. Nah itu tandanya yang kelabu itu kademen, berarti engko tarik dhewe cekoki jamu itu. Nah kita kayak gitu kita tarik, kalau bisa kita pindah ke kandang yang lebih hangat. Karena ini sebenarnya usianya bukan usia dia yang di kandang sana. Cuma karena ya tak campur, ini ada selisih usia setengah bulan lebih, ada yang 3 minggu tuh kan. Nah agak ngeper lehernya. Ini karena dia tertiup, ini memang masih anyes banget kawan-kawan. Nah nanti kalau sudah mulai jam 10 ke atas bergas lagi dia. Bergas lagi, makanya nanti kadang juga diliarnya juga untuk ke sini dijemur. Teli yang isi enggak? Nah itu ngeceknya ketika ada ayam seperti itu, di temboloknya kita cek. Nah kita cek temboloknya ada isinya enggak. Kalau ada isinya berarti dia masih mau makan, kalau enggak harus kita pisah. Ngisi? Hah? Enggak ngisi? Kayak gini rekan-rekan diobati apa mas? Dijejeli bawang putih iso, atau kita jejeli trimisin juga yang kapsul juga bisa. Ngisi titik. Oh ngisi titik. Anget. Matanya masih cerah lah isi. Matanya masih bagus, cuma indikasinya apa? Jenggernya dia tidak merah. Tapi mata kita lihat masih cerah. Ini belum, untung cepet kita ya. Nah, badannya ditandai dengan hangat. Badannya hangat berarti dia kademen. Mari kita dewe cekoki sikile anyap. Nah iya betul, sikilnya anyap karena peredaran wonge masuk angin. Nah wonge masuk angin, peredaran darahnya kurang. Ya kasihnya. Berarti jamu-jamuan saya sekarang tidak bisa seminggu sekali. Saya kira cuaca panas kayak gini kata bos seminggu pisan lah, ternyata dingin. Bulan-bulan ini ternyata dingin. Makanya setelah ini saya nanti akan meningkatkan penggunaan di jamu seminggu 2 kali, ataupun nanti kalau masih seperti ini tiap hari dengan dosis yang rendah lewat pakan. Oke, biar itu diobati langsung harus diketok nih apa? Sepetane nanti. Itu bisa dicokol jamu tak bene lah, videonya panjang ya kawan-kawan ya.
Jadi kawan-kawan juga harus punya alat suntik atau sepet ya, bisa nanti mencairkan trimesin untuk mengobati. Kalau itu kan indikasi saya karena kedinginan, tak cekoki jamuku. Air dari jamu ini, jamu tolak bala. Yo keren lah jenenge. Sebenarnya inilah yang perlu kita lakukan untuk merawat ayam. Kalau cuma kamu kasih wer segala macam nggak bisa. Meningkatkan imun itu termasuk vitamin, meningkatkan daya tahan tubuh termasuk jamu-jamuan. Podo wae imun atau daya tahan tubuh itu sama saja. Nah, ketika terlalu banyak aktivitas itu juga menimbulkan ayam stres. Yang jelas ayam ini harus dibikin nyaman. Kenapa? Ketika ayam stres imunnya pasti jelek, rawan terserang penyakit. Contoh ayam stres, mungkin ini ayam dengan populasi sekian banyak dan jumlah bukan, maksudnya usia yang terpaut jauh, dia dibully. Ketika ayam dibully, dia stres. Nah, inilah hasilnya. Ini ayam mungkin dibully. Nah, saya giliran di rada abang, giliran dicekel. Nah, dosisnya adalah 5 mili. Di atas lidah. Di atas apa di bawah lidah? Di atas lidah. Jadi lidahnya itu ditaruh di bawah, baru kita sepet. Taruh di sini, di bawah sini. Jangkrik. Jadi di bawah sepet. Jadi lidahnya itu jangan di atas, di bawah. Berapa mili, Bos? 10? 6. Iku pirang mili sih? Oh, itu 3 mili. Jadi 6 mili. 5 sampai 6 mili. Set wes. Ya. Nah, setelah ini diberikan di kandang isolasi atau di dalam yang lebih hangat. Di gudang ini kan hangat karena banyak lampu hidup. Itu cara penanganan ayam seperti itu. Indikasi awal rekan-rekan, indikasi awal Anda menentukan ayam ini nanti ke depannya seperti apa ya. Makanya saya bilang kalau bisa ya ojo dicampur rek. Kalau bisa itu jangan dicampur ya, sesuai usia lah paling tidak. Ya dilihat ya, karena memang kandangku tidak cukup. Itu tadi indikasi saya pasti kebuli. Rekan-rekan perhatikan, ketika ada ayam yang terbuli atau tertindas, pokoknya dibuli koloninya, pasti dia akan nyilet badannya. Dia nggak mau makan. Nah, disitulah mulai penyakit masuk. Kenapa? Keadaan dia kurang makan, keadaan dia stres secara psikis ya. Sama aja makhluk hidup kayak kita manusia, rek. Sama aja. Ketika dia tertekan, kon awakmu lek ditekan ditagih utang, terus kan bingung gitu. Stres nggak doyan maem ya, sama aja. Jadi makanya hal-hal kecil seperti itu membuat ayam nyaman, tidak tertindas, tempat pakan nggak rebutan. Itu adalah salah satu penunjang supaya ayam ini tetap sehat. Dan pengamatan seperti tadi itu juga perlu. Ini karena mungkin indikasi saya terpaut usia dan cuaca yang ekstrim. Walaupun panas, ternyata angin malam dan angin paginya luar biasa dingin. Jadi kemungkinan ini nanti saya mau mulai lagi setiap sore atau mungkin 2 hari sekali untuk pengaplikasian jamu supaya mereka hangat dari dalam. Dan mungkin trimisin juga saya akan pertebal seminggu 2 kali. Situasional, merawat ayam ini situasional. Ini ayammu, ini kandang ayammu, yang tahu adalah kawan-kawan semua. Saya hanya membagikan apa yang saya praktekkan. Mungkin kawan-kawan sudah punya angen-angen nih setelah ini video ini tayang, melihat oh berarti kudung ini harus begini. Nah, itulah yang saya lakukan. Saya kira itu adalah komponen yang sangat simpel sekali karena vitamin rek ya, tinggal seduh dengan harga segitu itu murah banget. Pertumbuhan ayam alhamdulillah bagus saya rasakan. Dan pakan juga hanya 3 minggu yang full fur, setelah itu aduan 50% fur, 50% dedak. Itu yang saya aplikasikan. Alhamdulillah pertumbuhannya masih mencapai target bobot. Oke, mohon maaf kalau ini video ini sangat panjang karena ini adalah hal yang saya lakukan ya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebuah referensi, dan ketika Anda yang mengikuti saya semoga cocok ya. Karena apapun itu tentang cocok-cocokan. Oke. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa kiwir-kiwir.